Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Bu Rosahida Sihotang, dalam kelas Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang menyampaikan ide melalui anekdot. Apa yang dimaksud anekdot? Anekdot adalah cerita pendek dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak. Dengan begitu, kritik yang disampaikan tidak menyakiti atau kasar. Anekdot biasanya menyangkut cerita tentang orang terkenal atau penting, atau tokoh masyarakat berdasarkan apa yang terjadi. Kejadian tersebut yang menjadi dasar dalam cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Jadi, anekdot dibuat sebagai satu di antara bentuk kritik yang menyampaikan realitas sosial dengan cara yang unik dan lucu. Ingat, kalau kritik tujuan membangun, bukan menyudutkan atau menyakitkan. Sekarang mari sama-sama kita perhatikan struktur anekdot, yaitu 1. Abstrak. Abstrak adalah gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot. 2. Orientasi. Orientasi adalah pengenalan mulai dari tokoh, kondisi, latar atau setting, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, krisis. Krisis adalah ketika puncak masalah terjadi. Biasanya, krisis diisi dengan sindiran yang akan ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang yang ada di cerita. Krisis pada suatu anekdot bisa terjadi berulang kali, tergantung ceritanya. 4. Reaksi. Reaksi adalah tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Banyaknya reaksi tergantung dengan banyaknya krisis yang ada dalam cerita. 5. Koda. Koda adalah bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita. Koda bagian penting yang harus ada di dalam sebuah anekdot. Anekdot juga mempunyai ciri-ciri. Sebelum lanjut, mohon jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Ciri-ciri umum teks anekdot. 1. Terilhami dari kejadian nyata yang diubah menjadi kelakar dalam bentuk cerita atau dialog. 2. Awalnya hanya melibatkan tokoh-tokoh terkenal, tetapi seiring waktu, penyajiannya mengalami perubahan ke arah fiktif dan menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. 3. Bersifat menghibur, tetapi tujuan utamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. 4. Terkadang bersifat sindiran alami. Yang 5. Anekdot dekat dengan tradisi tamsil atau perumpamaan. Yang 6. Sebagai media untuk menyampaikan kritik, pandangan, dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Perhatikan contoh anekdot. Perhatikan contoh anekdot. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk,
tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut diduduki orang lain. Hahaha. Dalam teks anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya. Akan tetapi, jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legowo bersedia digantikan oleh orang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perhatikan struktur teks anekdot. Aksi maling tertangkap CCTV. Isi dan struktur. Seorang warga melapor kemalingan, itu strukturnya termasuk abstrak. Kemudian pelapor, yaitu Pak, saya kemalingan, sampai ke kalimat ataupun pelapor mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Itu termasuk struktur orientasi. Sedangkan mulai dari percakapan polisi, kemalingan kok beruntung, sampai ke sudah minta izin malingnya untuk direkam, itu termasuk struktur krisis. Kemudian sedangkan struktur reaksi mulai dari belum sampai ke Anda saya tangkap. Yang terakhir adalah koda, yaitu ucapan pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Itulah struktur atau contoh teks anekdot tersebut. Agar kita dapat membandingkan anekdot dengan humor, mari sama-sama kita perhatikan contoh humor. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis, tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisangan, ini yang terbaik untukmu. Semangka kau bahagia dengan pria lain. Sayonara dari Durianto. Sekarang balasan dari tukang sayur ke tukang buah. Membalas tentang suratmu itu, brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon, aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja. Cintaku padamu sudah lama tomat.
Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe deh dari Sayurati. Humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur adalah rekaan masalah kehidupan sehari-hari, umum, dan fungsi komunikasi adalah menghibur. Tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan. Persamaan dan perbedaan anekdot dengan humor. Anekdot bertujuan untuk menyindir seseorang yang biasanya merupakan orang penting, sedangkan humor bertujuan menghibur dan tidak berisi sindiran kepada orang banyak. Perbedaan kedua dalam anekdot terdapat kritik, sedangkan pada humor tidak ada kritik. Persamaan humor dengan anekdot adalah merupakan cerita singkat yang lucu dan menarik dengan tujuan menghibur pembaca. Demikianlah penjelasan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.